Hai, nama saya Sibli. Jadi saya lagi ada di salah satu tempat nongkrong di Jakarta Pusat. Nah, saya sama teman saya nih sebelah saya, jadi saya nggak sendiri ya, gitu. Saya nggak kesepian. Nah, hari ini tuh saya mau bahas tentang mau curhat sih, mau curhat tentang pengalaman saya. Terus pengalaman saya ini saya mau sambungin di teori-teori yang sudah saya pelajari di psikologi industri dan organisasi. Kita tahu kan kalau industri organisasi itu mempelajari tentang kepemimpinan, tentang penilaian kerja, tentang motivasi kerja, tentang organizational development, dan sebagainya banyak. Nah, jadi saya mau cerita tentang pengalaman saya memimpin dan memanajeri mengatur suatu program acara job apa ya, suatu acara ya, pokoknya acara atau event kampus, dan memimpin suatu organisasi gitu. Nah, jadi ternyata kayaknya nih ya, saya termasuk orang yang cenderung untuk relationship oriented. Jadi emang bagaimana caranya saya untuk berhubungan baik sama tim kerja saya. Nah, ternyata karena saya berhubungan baik dengan tim kerja saya, itu efek juga ke saya. Kenapa? Jadinya saya nggak bisa profesional gitu loh. Gimana ya? Jadi karena saya mempunyai hubungan baik sama orang, jadi susah buat memberikan perintah yang tegas, kurang tegas lah gitu, karena saya takut merusak hubungan itu. Nah, itu mungkin karena komitmen dari awal, saya ngerasa komitmen dari awal itu gak ada gitu loh. Saya ngerasa kayak gitu setiap saya memimpin ya. Nah, jadi menurut teori Fiedler Contingency Model, itu gaya kepemimpinan terbagi menjadi task oriented sama relationship oriented. Yang tadi kan saya relationship oriented, itu artinya pemimpin itu lebih cenderung untuk membangun hubungan sosial dengan tim kerjanya. Nah, kalau task oriented itu pemimpin itu lebih cenderung untuk nggak otoriter juga sih, cuma ya rata-rata seperti itu, tapi tugasnya terjalankan karena dia orientasinya terhadap tugas. Dia emang hubungan profesional yang paling ditingkatkan daripada hubungan dengan tim kerjanya. Nah, ini nih yang mesti saya kembangin. Ternyata ada beberapa cara gimana kita menggunakan task oriented dan kapan kita menggunakan relationship oriented, atau kapan kita menggunakan kedua-duanya. Itu bisa ya di mix. Ternyata menurut Hersey Blanchard Situational Leadership Theory, itu kita melihat kesiapan dan kemauan dari motivasi dan kesiapan atau kemauan dan kemampuan. Jadi ada willing sama unable or unwilling, jadi gitu. Nah, ternyata kalau misalnya yang kita lihat nih, anak-anak anggota-anggota kita misalnya unable terus unwilling gitu. Nah, kita tuh mending menggunakan high task atau low relationship. Nah, jadi kita harus benar-benar memberikan mereka tahap-tahapan apa yang harus mereka lakukan, harus plak gitu loh. Dan itu model kayak gitu biasanya digunakan menggunakan directing atau telling style. Terus, nah kalau sebaliknya, kalau misalnya orang yang kita lihat ini able dan willing, itu kita menggunakan low test dan low relationship. Jadi udah tinggal dikasih aja dan nggak usah terlalu membangun hubungan hubungan sosial yang terlalu lekat. Itu juga bisa gitu loh. Dan nggak usah dikasih tugas yang plek tadi, itu juga bisa. Terus ada juga yang able dan unwilling. Yang able dan unwilling itu menggunakan low test dan higher relationship. Jadi higher relationship itu kita ada participating style. Jadi kita berpartisipasi dengan mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya kita melihat mereka mereka bisa tapi motivasinya kurang, nah kita pendekatannya secara relationship. Kita mendekati satu persatu, apa sih, kenapa sih dia nggak bermotivasi, fungsinya untuk memotivasi mereka.
Nah, terus ada juga yang unable dan unwilling. Nah, itu kita menggunakan orientasi, high test, dan high relationship. Jadi dua-duanya itu harus unable tapi willing ya. Jadi dua-duanya itu harus ditinggikan. Dan itu dengan cara mengarahkan dengan cara yang suportif dan persuasif. Terus memperhatikan juga kesetaraan dari tiap anggota kita. Itu stylenya, gayanya itu disebut selling style. Nah, terus gimana sih, jadi saya harusnya ngapain nih dari sekarang biar makin lancar, biar saya nggak terlalu relationship banget ya. Saya harus mulai memperhatikan anggota saya sebenarnya di organisasi yang ini tuh seperti apa gitu. Ya saya bisa mengadaptasikan cara saya memimpin gitu. Misalnya anggota saya udah bisa dan kayaknya motivasi juga ada, kemampuan juga ada, ya ini tinggal ngasih, tinggal mengarahkan, tinggal dipantau gitu, nggak perlu di arahin banget. Kenapa? Karena kalau orang yang udah bisa dan udah mau itu merasa bahwa dirinya udah bisa gitu loh sendiri. Jadi pengarahan cukup, ini bener atau enggak gitu. Kalau enggak, apanya yang mesti dibenerin, ntar saya benerin lagi. Jadi cenderung orang yang mau dan bisa itu seperti itu. Nah, terus apa lagi ya? Komunikasi dalam organisasi. Nah, pengalaman saya di komunikasi dalam organisasi itu lumayan. Saya jadi sering jadi humas kemarin. Jadi di organisasi saya sering banget dijadikan humas dengan alasan karena katanya supel gitu, punya banyak kenalan, bla 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 gitulah. Padahal saya juga nggak terlalu bagus-bagus banget di di media sosial. Saya nggak terlalu aktif banget gitu loh. Nah, jadi dalam masalah komunikasi, mungkin komunikasi personal yang saya gunakan itu udah baik buat menjalin hubungan sosial ya sama orang lain. Nah, itu bisa digunakan untuk memperbaiki komunikasi dalam organisasi gitu loh. Nah, jenis komunikasi sendiri ini ada verbal, ada yang tertulis, sama non verbal. Nah, kalau komunikasi verbal sendiri ini emang harus terus-terusan dilatih. Jadi kelemahannya itu mungkin ada distorsi yang di sini yang dimaksud itu mungkin orang itu nangkep beda sama apa yang kita keluarkan. Biasanya itu sering banget terjadi miskomunikasi, itu sering banget bikin anggota tiap acara kepanitiaan gitu itu kayak bingung gitu loh mau ngapain gitu. Itu karena miskomunikasi. Nah, gimana cara buat nggak miskomunikasi? Itu emang harus latihan gimana cara menghadapi dan menggunakan bahasa yang tepat dalam organisasi gitu loh. Ganti banget ya saya. Oke. Nih, kalau di slide sih masalah yang biasanya ditemukan itu sulit mentransformasikan ide, ragu-ragu dengan isu pesan, ketidaksesuaian, bla 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 bla. Itu kayaknya semua masalah confidence deh, masalah kepercayaan diri. Orang kalau komunikasi itu tentang apakah kita percaya sama apa yang kita bakal omongin, apakah kita emang udah ada bahan nih. Jadi apakah kita berani menghadapi orang yang bakal jadi peer sama kita, yang bakal jadi pasangan ngobrol kita gitu. Itu cuma masalah itunya. Semakin biasa kita menghadapi orang-orang yang berbeda, semakin adaptable kita, maka semakin baik juga komunikasi kita kepada orang lain gitu, semakin lancar. Dari pengalaman saya sih kayak gitu. Nah, terus komunikasi efektif adalah pesan yang disampaikan sama dengan pesan yang diterima. Nah, dalam organisasi kan ada susunannya itu kalau bisa komunikasi jangan lompat. Misalnya dari ada ketua, di bawah ketua ada koor, di bawah koor ada anggota. Jangan, kalau bisa sih, kalau misalnya ada apa-apa di anggota itu bicara ke koor dulu, nanti semua koor yang berembung terus kasih ke ketua, ntar ketua yang ngasih feedback lagi ke koor, ntar koor yang ngasih ke anggota. Kenapa? Kalau misalnya lompat-lompat dari anggota ke ketua itu
bisa terjadi tuh miskomunikasi. Jadi pesan yang seharusnya sampai ke semua anggota itu nggak tersampaikan. Itu bisa jadi masalah komunikasi juga. Terus apalagi ya berkomunikasi dengan turun. Sebenarnya banyak sih pengalaman-pengalaman tentang organisasi, tentang ini. Cuma yang bisa dihubungin sama teori ini aja kali ya. Perilaku konsumen, kepemimpinan, terus motivasi dan desain kerja. Motivasi udah kayaknya ini aja deh ya. Nah, sekarang kesimpulannya adalah belajar dari pengalaman. Itu aja sih. Kita biasanya teori nggak terlalu, kalau yang saya lihat sih teori itu teorinya mengatakan seperti apa di lapangan belum tentu sama kayak teori di lapang. Pas kita di lapangan kita menggunakan ilmu yang kita pakai di lapangan, tapi teori itu bermanfaat juga buat landasan kita untuk mengimplementasikan gaya kepemimpinan contohnya, atau perilaku kita dalam organisasi. Itu aja sih. Sekian dari saya dan terima kasih, thanks for watch, hope you enjoy. Dah.